Zaman dulu itu pabrik gresik belum dibangun, tidak secanggih sekarang. Sekarang membangun sampai lantai berapa ratus. Zaman dulu ini kalau apa itu kehidupan untuk orang Demak, karena di Demak ini ya rumahnya ya tinggi-tinggi. Tapi setelah saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak apa-apa. Tapi di waktu sampai jam 8 ya. Sebabnya jam 8 saya ngisi pengajian di Solo. Siapa lagi? Fadil. Wes boyong tak kelihatan ya? Kemarin di sini. Apa? Dia sudah boyong tadi. Sini kemarin. Kemarin ke sini. Saat ini di sini berarti. Tadi malam ikut ke Demak. Innama misli sesungguhnya sepertiku, wa mithlud dunya dan seperti dunia, kama tali rajulin seperti seorang lelaki istadalla yang ono wit terus wonge ning ngisor wit apa namanya? Ngaup bahasa Indonesia ini ngaup apa? Berteduh. Istadalla yang berteduh tahta syajaratin di bawah pohon, tsumma roha kemudian istirahat, wa tarakaha kemudian meninggalkan syajarah. Jadi orang hidup di dunia ini seperti orang bepergian. Anggap saja kamu di sini, kamu pengen di sana ini ada surga. Kamu berjalan di alam apa? Di alam rahim selama berapa? 9 bulan. Kemudian kamu lahir. Ada pohon yang rindang. Kemudian kamu istirahat sejenak di sini. Dan nanti kamu akan melanjutkan perjalananmu ke akhirat. Loh, kamu istirahat di sini, sementara di sini masih perjalanannya jauh banget ya. Kok santai-santai. Ojo santai-santai. Hidup modelmu ngono. Sing enak. Tentu hidup itu akan lazat tergantung orangnya. Kalau orangnya ahli maksiat, lazatnya dengan maksiat. Kalau orangnya jelek, lazatnya akan kejelekan. Kalau orangnya baik, lazatnya akan kebaikan. Kalau orangnya min ahlil jannah, lazatnya akan beratnya hidup. Kamu tadi malam naik truk seneng gak? Seneng kan? Olehnya seneng sebabnya gratis kan? Ya kan? Seneng gak digratisin naik truk? Seneng kan? Seneng larang bayar loh. Kira-kira yang naik truk gratis nggak bayar sama yang bayari truk, kira-kira seneng mana? Yang bayari ya. Jadi akalmu normal. Tapi ada beberapa orang akalnya gak normal. Seneng dibayari. Contohnya siapa? Kamu. Ya enggak? Sebaiknya tanya merah bayari. Ya enggak? Ini sama saya bagi-bagi HP harganya 25 juta semisal. Kamu seneng nggak? Seneng kan? Seneng mana? Kamu yang memberi hadiah sama yang diberi hadiah? Seneng yang memberi hadiah ya. Tapi kenyataannya kamu enggak gitu ya. Nah, orang hidup itu kan prakteknya kan? Jadi semakin normal akal seseorang, semakin senang masakoh. Senang yang rekoso-rekoso. Yang rekoso-rekoso, yang berat-berat inilah
yang dikatakan begini Rasul, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Orang yang kerja sungguh-sungguh kemudian setelah kerja ngumpulin harta benda, kemudian harta bendanya disedekahkan ke orang lain, itu jauh lebih utama daripada yang orang kerja mung isane mung numpak-numpak tok. Contohnya siapa? Kowe, kamu, ngono mesem kowe. Contohnya seperti kamu seneng dikirimi wong tua. Semestinya jangan seneng. Semestinya kamu berkarya sendiri. Paham? Semestinya kamu berkarya sendiri. Di malam itu orang yang saya beri uang itu banyak. Orang PWI, orang banyak. Justru malah saya orang di duit belas ya. Orang terima orang di duit belas ya. Kamu tadi malam makan enggak? Di Demak itu ikut makan enggak? Ikut makan kan? Kamu ikut makan enggak? Kamu ikut makan enggak? Kamu tadi malam di Demak enggak ikut makan? Enggak kebagian nasi bungkus. Nah terus? Enggak kamu makan. Nah terus? Nasi bungkus kamu kemana kan? Kamu buat teman, luar biasa. Kenapa kok dibuat teman? Sudah kenyang kan? Ya kan? Nah, sudah kenyang. Sama-sama tidak makan. Saya juga nggak makan, dia nggak makan. Perbedaannya kan karena dia kenyang. Kalau saya itu asli lapar saya. Saya setelah rencana saya nanti kalau sudah pulang di rumah setelah ngaji makan saya. Setelah ngaji saya pengen makan saya karena lapar. Saya mikir ya. Saya mikir. Wa amma apa? Summa latas'alunna yawma idzin 'anin na'im. Di hari itu, di hari kiamat, di hari akhirat, setelah berteduh di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan ke akhirat, kelak di akhirat, summalatus alunna, sungguh benar-benar engkau semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala anin naim, dari kenikmatan yang kita makan, dari kenikmatan yang kita minum, dari kenikmatan yang kita pakai, dari kenikmatan yang kita tempati, dari kenikmatan yang lazat pada dirinya. Gara-gara itu nggak makannya. Daripada kelak di akhirat dihisab. Enak. Jadi hidup ini untuk rekoso. Jangan seneng-seneng. Di kamar saya ada TV-nya besar. Nggak pernah nonton TV saya. Untuk apa? Di televisi banyak wanita-wanita yang nggak pakai kerudung. Di televisi banyak wanita-wanita yang membuka aurat. Di televisi banyak berita-berita yang ghibah. Apa yang ghibah? Menceritakan kejelekan orang lain. Para pemirsa, di pagi hari ini ada orang Sumatera Selatan, ada orang Lampung terkena tangkap tangan, OTT, operasi tangkap tangan, dengan korupsi senilai sekian miliar. Gitu. Jadi kan membongkar kejelekan orang lain kan. Semestinya adanya kejelekan orang lain ditutup, jangan diceritain. Dan di televisi seperti itu, Pak. Di televisi film-film ngapusi kabeh. Percaya enggak? Ya. Sinetron ngapusi kabeh. Ya apa enggak? Iya. Ya kok gampang ngapusane. Nonton G30 SPK itu. Makanya aku nggak mau nonton film-film sama mana disetel mergo kowe gitu sing jaluk.
Saya orang hemat belas. Wong entuk gaji, kowe sing mendelik. Yang main film mau dibedil mati. Siapa sih main film? Ya bang ya. Itu kalau ada orang main sinetron film kebedil mati, kira-kira wangi mati tenan nggak? Darahnya berlimpah, berkucuran, kira-kira bener nggak? Bohong nggak? Berarti kamu kan seneng dihapusi kamu. Makanya saya kalau nonton TV gak lazat, gak seneng. Kalau yang gak seneng saya udah ngerti, itu ngapusi itu, ada sutradaranya itu. Misli wa mislu dunya, sepertiku dan seperti dunia, seperti baginda Rasul berteduh di bawah pohon, kemudian baginda Rasul istirahat di situ sejenak 63 tahun. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanannya lebih jauh tanpa batas. Berhubung lebih jauh dan tanpa batas, gunakan tempat perteduhan kita dengan yang sebaik-baiknya, dengan cara bagaimana? Amalan sholihan, melakukan amal sebanyak-banyaknya, kemudian berikan pelayanan ke orang lain yang terbaik. Ojo ngawur, jangan gunakan uang, jangan gunakan harta, ojo seneng duit, ojo jajan, anu taku ya, anu taku. Kamu tadi malam di Demak jajan nggak? Nggak. Ya jajan yang mereka potong miswar kan, mangan anu kan. Makan sak bungkus karo ijih makan soto kan. Wa kana Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala yaqul, Sufyan bin Uyainah mengatakan az-zuhdu salasatu ahrufin. Zuhud ada 3 huruf, betul? 1 za, 2 ha, 3 dal. Zuhud. Fa makna za'i, mana daripada za, mana za apa? Antajruka zinatad dunya. Za itu artinya antajruka, engkau meninggalkan zinatad dunya, perhiasannya dunia. Saya nggak pernah pakai cincin emas, nggak pernah. Tinggalkan perhiasan dunia. Seumpamanya toh kamu memakai cincin, kamu ngomong sama tubuhmu, wahai organ tubuhku, engkau adalah titipan Allah, engkau kubelikan cincin supaya kamu senang. Saya yang asli nggak senang, tapi engkau adalah amanat dari Allah, akan memberikan yang terbaik kepadamu. Konon cerita seorang wanita yang memakai cincin emas akan diberi keistimewaan oleh Allah, hatinya halus, tidak pemarah, dan kelihatan cantik. Nah, masih wali, setelah kamu pakai cincin, orang terpesona gara-gara cincinmu. Iya, kan orang kan wong lanang nyampe cincinnya pirang-pirang ya. Beriut deh. Ya enggak? Nah, gue mergo kere lagi cincin. Mana daripada zuhud, za itu adanya antajruka zinatad dunya, engkau meninggalkan perhiasannya dunia. Maksudnya orang kok terus wongi weli blawus, enggak ngono maksudnya itu. Engkau tinggalkan perhiasan dunia, artinya terpesona dengan perhiasan dunia, nyampe lupa akan akhirat. Rumah kamu mah biar, mewah, bagus,
Nyampe-nyampe kamu lupa dengan tetangga, kamu lupa dengan fuqara masakin, kamu lupa dengan orang-orang yang lemah. Harta bundamu kamu tumpuk-tumpuk. Mobil cicir-cicir sampai pirang-pirang. Kemarin sih aku cicir-cicir ke mobil. Sekarang kan sudah tidak sih. Itu cicir gunakan Yatin, itu Mahfud. Yang satu saya, yang satu kamu kan. Benar-benar ala kebutuhan. Wah, pakai baju. Bajunya ini 50 juta. Karena pernik-perniknya terbuat dari emas berlian. Zinatul dunia. Sementara tetangganya tersiok-siok nggak dipikirin. Nah itu nggak boleh. Antam. Bukan berarti kita tidak boleh indah, itu bukan. Innallaha jamal. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan sesuatu yang indah. Antam. Ning pelosok desa karo ning pertengahan kota, rame mana? Kenapa? Indah. Karena indah. Orang itu akan diletakkan oleh Allah di dalam kalbunya itu senang dengan keindahan. Makanya kalau bisa itu indah. Wajahmu indah, cantik. Paham tak? Kerudungmu bagus, pecimu bagus, bajumu bagus. Wajah ya juga jerawatan. Gus, jerawatan Gus. Kandani gini, wahai wajahku. Saat dulu jerawatnya banyak. Lama-lama hilang. Sandal yang bagus, organ tubuh yang bagus. Seumpamanya kamu kerjalah di tempat yang bersih. Kan tergantung loh. Kamu kerja di toko, sama kerja di ladang di sawah, macul, matun, bebet-bebet cuket di sawah. Pilih di toko apa di sawah? Kenapa coba? Bersih. Lah ngono jadinya. Takwi mah ingon-ingon pite. Akibatnya bambu tembelek. Ya pakai? Loh, hidup ini pilihan loh. Hidup ini kan pilihan. Kamu pilih yang mana? Kodok kodar Ustaz. Apa yang kau pilih adalah kodok kodarnya Allah. Betul? Betul. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kamu. Lah kowe ngaji mbek merem ngene. Memang samu nak merem kowe iki dalam rangka mengkhusyukkan diri ngono. Kowe iki jenenge ngantuk. Nanti kalau kamu merem lama-lama tidur. Carane iki melekno dhisik. Ngene. Malah golek iwak kok. Cemerem lah Gus. Nanti lama-lama atau saya akan tahlil di tempat warga. Sengaja saya merem. Apa yang terjadi? Tangi-tangi wis rampung. Dalam hati saya, ya Allah, lagi mau wong dong ini aku rangi jeng ini wae. Pernah Jumatan di Masjid sana. Imamnya wis maca Fatihah, aku ora digugah. Aku bangun wis maca Fatihah ora digugah. Tiba kiai mau do namane gugah, tapi kan harus ngisi-ngisi gitu. Kira-kira berembam guys. Mana daripada antatsul kazinata dunia, engkau meninggalkan perhiasannya dunia, artinya
kamu tidak bersenang dengan senang-senang dengan gemebiarnya harta, kemudian harta itu lupa kamu zakati, lupa kamu sedekahkan, lupa kamu buat nolong orang lain. Kanjeng Nabi itu sering lapar, tapi perlu digarisbawahi, Kanjeng Nabi sering memberi makan orang lain. Kanjeng Nabi itu kalau takziah, paham takziah? Ngapain takziah ngapain? Mendatangi tempatnya orang sakit, orang mati takziah itu. Siatun loro terus ayo takziah gue Mbak Etun. Salah apa enggak? Ngawur terus baca Yasin kan. Kamu takziah. Kanjeng Nabi itu takziah di tempat sahabat yang wafat. Di waktu ada di tempat sahabat, Rasulullah mengatakan begini, mayat ini apabila punya hutang, aku yang nanggung. Gini fakir apa kaya? Kaya. Lah yo we ngomong muni Kanjeng Nabi fakir asem tenan we ya. Wi fitnah wi. Kanjeng Nabi itu kaya. Ini kok baju Kanjeng Nabi tambalan. Lho sing tambalan ora baju Kanjeng Nabi tok. Lah kuwi kami memang kuwi tambalan tok. Anane warna-warni berarti tambalan kan? Iyalah. Baca kain barang lah tambalan tok iki. Iki lah tambalan yang kurang kain iki. Dimana abang-abang iki. Lah memang gayanya seperti itu. Zamannya seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, kalau mayatnya punya warisan, bagilah ke ahli waris. Tapi kalau punya hutang, aku yang menyelesaikan hutangnya. Luar biasa. Aku dulu tahu roh Pak Mudin ngomong ngono ya. Nah, mati kiai ngomong ngono, dulu tahu roh. Lu kok laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah gitu. Uswatun hasanah ini jebul uswatun hasanah wonge ngantuk. Bagus. Oh, seswa, wih, malah takai malah jengking, wih. Us, bangun. Ini gara-gara suatu hasanah jadi jenengane wong. Tidak menjadi suri tahu. Tauladan Kanjeng Nabi. Nah, ono mayat hutangnya diselesaikan dina. Ayo dong. Lu ngono ngomong muni fakir lho. Kanjeng Nabi fakir istrinya satu. Anaknya Kanjeng Nabi istrinya banyak berarti kaya. Kenapa istri saya satu? Fakir. Setia. Fakir. Saya kaya ya kamu jadi istri saya. Anaknya istri saya satu berarti fakir. Wa ma'nal ha'i, kalau maknanya za antatruka zinatad dunya, kalau maknanya ha antatruka hawa nafsika. Makna daripada ha adalah
Antajruka, kamu meninggalkan hawa nafsika, hawa nafsu. Jadi hidup itu satu. Jangan senang dengan gemerlapnya harta. Ojo seneng harta yang ada buat untuk menolong orang lain. Ojo macam mobil-mobil, bermacam-macam mobil. Nanti bagaimana akan hisab kelak di akhirat? Rumahmu nyampe Masya Allah. Saya itu nggak punya rumah nih. Rumahmu itu saya nempati kamu udah. Kamar si Cito mau jajah sisan ngono kok. Manaha itu adalah antajruka hawa nafsika. Meninggalkan hawa nafsu. Melakukan itu ojo krono nafsu. Saya tadi kan bangun. Bangun itu 4:30. Di samping saya kan ada bidadari kan. Lalu saya peluk. Di dalam hati saya ngomong gini, jima jamaah, jima jamaah, jima jamaah. Di hati saya iya ono kata-kata gini, iki jima apa jamaah, iki jima apa jamaah. Saya lihat wajahnya si cantik semakin cantik. Saya peluk ini, tangan saya masukkan di dalam bajunya. Jima apa jamaah, jima apa jamaah, jima apa jamaah. Jima ganjarannya kaya umroh ya. Di Mekah ya. Jamaah 17 derajat. Dalam hati saya atau perang. Kemudian saya dalam hati saya ada kata-kata gini. Ini nanti kalau berhubungan badan nggak cukup 1 jam 2 jam. Subuhnya bisa menceling ya. Apa yang terjadi? Langsung makanya secantik kemuliaan saya tata, kemudian saya berdiri saya. Sing asli ya ada yang dirugikan sekali. Yo, dan barangnya mau lanang wis ngadeg ngene lah. Pengene lah blasa-blasa ta. Lah barangmu ngadege ora ono lawan nih kan. Terpaksa kan. Ngono itu berarti meninggalkan itu ini kayak meninggalkan surga. Tak paksa nih. Ambil air wudhu. Lu ngono wis bar wudhu ta isih ngerti. Isih ngerti bidadari cantik di atas kasur. Hampir enggak jadi berangkat. Tak paksa itu. Berangkatlah. Paham? Antajruka hawa nafsika. Engkau meninggalkan hawa nafsu. Ojo nuruti nafsu. Iku sing halal lho ya. Apa meneh nyampe ngeti wong wedok sing haram, sing gak bojomu. Membayangkan Safira, membayangkan si Atun. Rusak. Paham? Ojo nuruti nafsu. Lu kowe ngantuk ini termasuk nuruti nafsu. Ya akibatnya diklene. Sama-sama kata terima merem tak ngono ora. Si rai meh ceblok. Wa makna dal, makna daripada dal adalah antajruka ad-dunya bi asarriha. Engkau meninggalkan harta. Engkau meninggalkan dunia, kamu tinggalkan dunia. Bi asarriha. Apa maknanya asarriha?
Antajrukan dunia biasaria. Antajruka engkau meninggalkan dunia biasaria dengan semuanya. Dengan semua yang ada hubungannya dengan dunia. Illa lidharurati, kecuali darurat. Seperti makan lidharurah. 9 suapan ya. Jangan lebih dari 9 suapan. Ya, tidur jangan lebih dari 4 jam. Kalau bisa atau sedikit aja. Nikah ya ngono. Nikah ala kadar kebutuhan aja. Orang sakakeh bojo. Semamanya suatu saat saya nikah lagi, murni orang krono kepengen jimai wong itu akeh enggak, murni nulung. Murni memberi nafkah. Memberikan yang terbaik. Ada seorang perempuan kemudian disengsarakan suaminya, tidak dinafkahi, sengsara dia. Kemudian kita tolong, 1 bulan kita cukupin 1 miliar misalnya. Kira-kira pahala enggak? Lajo. Tapi yo angel ini. Rata-rata wong bojone pirang-pirang ya, mergo tadi malam kan di alun-alun saya ketemu sama seorang lelaki. Lihat saya, Pak Yai Mukhtar. Wah. Kemudian pamer istri, Pak Yai. Itu yang 2 istri saya. Tak buatin asem. Saking ganteng ya ora ya. Wong karo iki to ganteng iki. Karo iki ganteng iki. Jadi loro. Dalam hati saya, adilkah dunia ini? Mergo wonge sugih, Bang. Kamu itu, kamu belum kena penyakit Mas Eko. Ya? Coba kena penyakit Mas Eko, ekonomi. Jangan kalau istri kedua, ketiga, keempat itu kamu mau. Lanangin pada lele. Tapi wong kaya raya itu. Oh, saya dulu pernah silaturahim sana saja, rumahnya 2 lantai besar-besar. Paham? Nah, sing iki sih. Ini misalnya si Atun kan rapat wahyu itu. Tonton, kamu dijadikan istri yang kedua sama siapa ya? Sama Bilal. Mau enggak? Enggak mau kan? Laju, mergo dulu apa? Dulu terpaksa. Coba. Bilalnya ini uangnya banyak. Mau senajan Bilal wis tuwa welek mau dia. Mergo itu iki poleng. Kan belum terpaksa kamu itu. Coba terpaksa. Kenapa itu di Sumatera itu loh? Di Sumatera itu loh, sing itu Datuk Maringgi loh sama jadi Siti Nurbaya kan? Betul. Kita tahu nonton film Siti Nurbaya pura. Kenapa ayah ibunya memaksa Siti Nurbaya yang masih cantik jelita umur 17 tahun dinikahkan sama Datuk Maringgi umurnya 75 tahun. Kenapa coba? Kaya. Pikirannya bapak ibu Datuk Maringgi apa? Siti Nurbaya lah paling setahun 2 tahun modern. Kok paling cantik terus. Kayak kowe gitu. Jadi zuhud itu antajruka zinatat dunia, hanya antajruka hawa nafsika, yang dalnya antajruka ad-dunya wa syarriha, meninggalkan dunia semuanya.
Phantom. Benar. Saya itu lebih seneng nyiapin sembako 1000 sembako lalu saya bagi-bagikan fuqara masakin daripada mung gembur-gembur ngono kae. Gembur-gembur Maulidun Nabi. Lebar gembur-gembur paling pamer gigi, pamer suara kan. Sing bengkok-bengkok di speaker sama, yang suaranya bagus kan? Iya, yang sengaja Maulid Nabi orang itu. Siapa yang bisa mengikuti suri tauladine Kanjeng Nabi, dialah yang paling Maulidun Nabi. Iya enggak? Nah, Kanjeng Nabi ku nak Senin, nak Kamis poso, poso Senin Kamis. Sing Senin Kamis paling ngambek kamu itu. Senin Kamis. Faida fa'alta darik fa'anta jahid. Faida fa'alta maka apabila engkau melakukan andalika, melakukan itu tadi, meninggalkan zinatud dunya, meninggalkan hawa nafsika, meninggalkan ad-dunya wa sarriha, maka wa idza fa'alta dalik fa'anta jahid. Fa'anta maka kamu zahidun orang yang zuhud. Paham? Cuma ulama-ulama dawuh iku maksudnya iki ora kok terus ngluthuk itu gak. Maksudnya ojo numpuk-numpuk harta benda nyampe lupa akhirat. Jangan terlena dengan perhiasan dunia, zinatud dunia, nyampe lupa akhirat, dan jangan nuruti nafsumu nyampe lupa akhirat. Yang wis duwe bojo malah seneng bojone wong liya, padahal bojone dhewe ana. Di usul fikih ya. Al aslu fin nahyi. Al aslu fin nahyi lit tahrim illa ma dalla dalil ala khilafih. Al aslu fin nahyi, na ono larangan wala taqrabu zina, jangan deketi zina. Mananya zina apa coba? Mananya zina ini adalah menikmati wanita yang tidak istrinya. Itu zina ini. Zinanya mata apa coba? Melihat wanita kan? Zinanya mulut. Bercakap-cakap sama wanita kan? Zinanya tangan. SMS-an sama cewek kan? Zinanya kaki. Berjalan nemuin wanita. Zinanya hidung menciumi wanita. Zinanya hati senang kepada wanita. Zinanya farji nyobloske manukmu ning gone barange wong wedok. Artinya sing dinamakan zina itu ora mung barangmu tok, enggak. Kamu melihat saya, menikmati saya padahal saya sudah miliknya wanita lain, mbok nikmati gitu ya haram. Paham? Makanya kalau lihat saya itu selain pas ngaji tok, selain ngaji jadi ngerti. Saya kalau lewat aja jadi ngerti. Saya kalau lewati kamu saja saya nggak mau lihat kamu. Endom. Jadi al aslu fin nahyi litahrim. Anane Allah melarang berarti haram. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina, artinya pacaran itu haram. Yang dekati zina saja haram, mau apa mana zina nih, betul? Illa ma dallat dalil, kecuali ada dalil ala khilafi sebaliknya, ada dalil sebaliknya. Kalau ada dalil sebaliknya itu boleh. Bolehnya apa? Wanita itu sudah dinikah.
qabil tu nikah wa taswija bil mahril madhkur halal. Kalau sudah dinikah boleh enggak? Boleh. Atau ada seorang budak ngontak-ngantuk, ada budak ngontak-ngantuk kemudian dibeli. Harganya berapa? 100.000. Sudah milik saya kan? Nah, itu boleh dikumpulin. Nanti kalau dia hamil namanya umul walad. Umul walad itu budak yang dihamili sama majikannya. Itu enggak harus diakati. Sebenarnya kok budak kabeh terus saya beli. Ini milik saya semua ini. Cuma yang paling baik dimerdekakan. Oh, nang ngantuk jumbe mangap lho. Wow, ana cecak nembelek iki lho. Tiru jalan nang lho. Jalan nang nang ngantuk. Mesti amin kemok. Wa kana Ibrahim bin Adam rahimahullah ta'ala yaqulu, beliau mengatakan azutu ala salasati asnafin. Mudah-mudahan itu ilmu itu terus tulis di Facebook ini. Mereka kowe iki lalinan, paham? Azutu ala salasati asnaf. Zuhud itu ada 3 kelompok. Nanti kalau kamu termasuk salah satu di antara 3 ini, berarti kamu orang zuhud. Tapi nak kowe ora ono belas ning kene, berarti kowe ora zuhud kowe. Fardun wa yakunu fil haram, wa wajibun wa yakunu fi syubhat, wa sunnatun wa yakunu fil halal. Zuhud itu artinya apa tadi? Meninggalkan zinatud dunya, meninggalkan hawa nafsika, meninggalkan ad-dunya wa sarriha. Bi asarriha. Meninggalkan perhiasan dunia, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan dunia. Meninggalkan zina, perhiasan, meninggalkan hawa nafsu. Ini zuhud itu ada 3 kelompok. Satu adalah haram. Minambuk lakoni dosa. Satu adalah wajib. Nambuk lakoni. Satu adalah fardu. Nambuk lakoni dosa. Fardun. Apa itu? Seperti contoh makan haram. Makan haram. Kamu menggunakan sandali temanmu tanpa izin. Halal apa haram? Haram, nggak boleh itu. Ini hukumnya wajib fardu. Kamu meninggalkan itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Meninggalkan perkara yang haram hukumnya fardu. Paham? Satu fardu. Nomor 2 wajib. Wajib itu adalah meninggalkan syubhat. Apa itu? Makan MBG. MBG itu syubhat. Kadang nak lagi dileno semangat ya mangan. Itu namanya sedina rondino lali ya mangan meneh. Syubhat. Syubhat itu sesuatu yang diragukan halal haramnya itu. Ini namanya syubhat. Namanya syubhat. Iki bojoku apa ora ya? Ini namanya syubhat itu. Mau kumpuli payah we. Pokoknya sesuatu yang meragukan. Wa bainal halal bayyinun wa inal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabiyat. Sing ragu iki halal apa haram. Ada makanan iki halal apa haram ya. Iki tak pangan iki kira-kira wonge rido apa ora.
member Indo, member ora ini subhat itu coba banget. Wajib ditinggalkan. Ada kalanya yang sunnah. Zuhud itu ada kalanya yang sunnah. Kapan zuhud itu sunnah? Yaitu meninggalkan sesuatu yang halal. Beli mobil yang mewah, halal haram? Halal. Nah iso rasa ngono. Mobil biasa-biasa kijang Innova selesai. Mobil regane sekian miliar, lebih sekian miliar deh. Terus batu kono kijang Innova ya untuk 100 itu. Lebih biar kamu bagi-bagi sama temenmu, manfaat kan. Enak. Sunnah itu, zuhud sunnah itu di saat kita meninggalkan sesuatu yang halal. Makan lebih dari 9 suapan halal haram? Halal. Halal itu. Tapi kalau kamu tinggalkan sunnah. Bang. Duit peci nyampe pitulas. Halal haram? Halal. Kamu tinggalkan sunnah. Di peti siji loro atau telu lah cukup dah. Qala walidzalika kana zuhdu fil riyasah asyad min az-zuhdi fil dhahab wal fiddah. Maka dari itu orang zuhud dalam kepemimpinan itu lebih berat daripada zuhud dalam masalah harta, dalam masalah emas permata. Orang meninggalkan tidak memakai apa? Orang meninggalkan tidak memakai perhiasan itu lebih mudah daripada orang meninggalkan dak rebutan kepemimpinan. Iya kowe ora ngrebut kepemimpinan mergo kowe durung durung alim kowe. Kowe nang alim rebutan dadi kiai karo kakakmu karo adikmu. Makanya nek iso iki aja manggon sak desa karo kakakmu karo adikmu aja. Benar. Saya kalau ada tahlil ini, saya nyuruh sama Ustaz Tamir, pimpin Mir. Cuma berhubung dia nggak mau, pada akhirnya saya yang mimpin. Ngono iku bisa roy taweno Ustaz Tamir. Meninggalkan harta sama meninggalkan pangkat derajat itu lebih berat meninggalkan pangkat derajat. Rata-rata orang itu kepingin jadi pemimpin. Coba kamu jadi ulama besar misal, datang ke tempat pengajian akbar, lalu tidak ada yang hormat karo kowe belas lambung tanganmu ra ono. Terus linggih ning panburi ning apa ning dhuwur sandal. Kira-kira ana pengajian ngono kowe nekani ora? Ora nekani. Rata-rata orang itu pengen pangkat derajat. Sekolah libur. Masuk. Yang bener masuk. Lah kuwi gurumu iki wong Islam ora to? Hari kelahirannya Kanjeng Nabi kok isih mlebu. Maulid apa masuk biasa? Apa? Tanggal merah. Lu ora tau ngerti tanggalan. Tanggal 12 Rabiul Awal iki tanggal merah. Lah sing merah mripatmu. Kayak apa nanti malam mungkin saya kan pengennya sih secepatnya pulang, tapi kan jangkauannya tuh nanti malam maulid di apa di musola apa semuanya ikut. Nanti maulidnya caranya di pelataran halaman itu kan, nanti digelari telasar semua, sama digelari karpet itu. Pamit semuanya ikut maulid kan? Nanti malam setelah maghrib. Walaupun nggak ada sana nanti bawa terbang. Kan?
Saya di acara di Solo. Masya Allah. Dapat undangan Habib, Maulid Nabi. Masya Allah. Bukan dia non netizen. Subhanallah.